Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi 2, Ibu Mira Fibrina Magistersen, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem urinari. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Fitri Megasari 220113, Nadira Salsabila 220125, Nesya Anggita Putri 220127, Nur Fadila Izati 2201128, Putri Sawah 2201129, Sri Ayu Ramadhani 2201138, dan ada Wardatil Faridah 2201143. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja untuk presentasi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urin, yang dimana bagian penting dari tubuh manusia yang terutama bertanggung jawab untuk menyeimbangi air dan elektrolit tertentu seperti kalium dan natrium, membantu mengatur tekanan darah dan melepaskan produk limbah yang disebut urea dari darah. Peran dari sistem urin dengan yang biasanya bagi kebanyakan orang adalah bahwa ekskresi melalui air seni manusia membebaskan diri dari air tambahan dan bahan kimia dari aliran darah. Aspek penting dari sistem urin adalah kemampuannya untuk membedakan antara senyawa dalam darah yang bermanfaat untuk tubuh dan harus dijaga, seperti gula dan senyawa dalam darah yang beracun dan harus dihilangkan. Selanjutnya ada fungsi ginjal dan vena recta. Fungsi ginjal merupakan organ tubuh yang berada di bagian bawah tulang rusuk di area sekitar pinggang manusia sehingga sering disebut sebagai buah pinggang. Manusia normal memiliki 2 buah ginjal yang masing-masing memiliki berat lebih kurang 125 gram. Terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri tulang belakang. Adapun fungsi ginjal normal antara lain, yang pertama yaitu menyaring darah. Ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses pembentukan urin. Yang kedua yaitu ada menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh akan dijaga keseimbangannya oleh ginjal. Cairan yang masuk akan keluar oleh tubuh dan yang paling banyak dalam bentuk urin. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada memproduksi hormon. Hormon yang diproduksi antara lain yang pertama hormon untuk pembentukan sel darah merah atau eritropoietin. Hormon yang kedua itu untuk pengaturan tekanan darah atau renin-angiotensin. Dan yang terakhir hormon untuk mengaktifkan vitamin D atau kalsitriol. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi vena recta. Kemampuan vena recta untuk mempertahankan gradien interstisial medular bergantung pada aliran. Peningkatan substansial dalam aliran darah vasa recta menghilangkan gradien medular. Alternatifnya, penurunan aliran darah mengurangi pengiriman oksigen ke segmen nefron di dalam medula. Karena pengangkutan garam dan zat terlarut lainnya memerlukan oksigen dan adenosin trifosfat, maka berkurangnya aliran darah medular dapat menurunkan pengangkutan garam dan zat terlarut melalui segmen nefron di medula. Akibatnya, gradien osmotik interstisial medula tidak dapat dipertahankan sehingga kemampuan memekatkan urinnya juga berkurang. Selanjutnya itu tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi. Proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar daripada permukaan eferen, maka terjadilah penyaringan darah. Sedangkan sebagian yang disaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali sebagian besar zat-zat seperti glukosa, natrium, klorida, sulfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal sebagai obligator reabsorpsi, terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Saya akan menjelaskan mengenai sekresi lumen tubuli. Nah, beberapa obat disekresi secara aktif dan beberapa diantaranya tampak berbagi jalur yang sama sehingga obat-obatan tersebut dapat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan energi dengan jumlah yang terbatas. Nah,
Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai keuntungan terapeutik pada kasus penisilin yang sebagian dieliminasi melalui sekresi tubulus. Nah, sekresi kalium oleh tubulus distal adalah salah satu peristiwa terpenting di ginjal karena pengendaliannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan kalium secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adapun faktor yang mempengaruhi sekresi kalium. Nah, hormon yang disekresi oleh korteks kelenjar adrenal, aldosteron. Nah, dengan tidak adanya aldosteron dan mineral kortikoid lainnya, steroid adrenal kortikal mempengaruhi keseimbangan elektrolit dan cairan. Nah, sekresi kalium terganggu dan jumlah yang berpotensi berbahaya dapat terakumulasi dalam darah. Kelebihan aldosteron menyebabkan overasi notasium. Baik, yang selanjutnya itu ada clearance kreatinin, yang dimana tes kebersihan kreatinin adalah tes lama yang digunakan untuk memeriksa fungsi ginjal Anda. Tes ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk melihat sampel urin dan darah untuk melihat berapa banyak produk limbah kreatinin yang disaring oleh ginjal. Kadar kreatinin yang tidak normal dalam urin dan darah dapat mengindikasikan masalah seperti penyakit ginjal. Selanjutnya, tes kebersihan kreatinin tidak lagi sering digunakan. Hal ini sebagian besar telah digantikan oleh persamaan perkiraan GFR atau biasa disebut dengan eGFR, yang menggunakan kadar kreatinin dalam darah yang berarti pengumpulan urin 24 jam tidak lagi diperlukan. Selanjutnya, beberapa orang memiliki resiko lebih tinggi terkena masalah ginjal dibandingkan orang lain. Resiko ini dapat mencakup yang pertama itu karena usia, yang dimana mungkin akan beresiko lebih tinggi saat usianya di atas 60 tahun. Selanjutnya, yang kedua kencing manis, selanjutnya yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang keempat riwayat keluarga dengan gangguan ginjal, yang kelima warisan atau resikonya lebih tinggi bagi orang-orang dengan latar belakang Afrika Amerika, Asia, penduduk asli Amerika, atau kepulauan Pasifik. Tes kebersihan kreatinin bertujuan untuk memastikan tingkat fungsi ginjal yang dilaporkan dengan tingkat eGFR untuk mengetahui seberapa baik ginjal bekerja. Nah, hasil tes ini dapat mengarah pada diagnosis penyakit ginjal. Hasil tes ini kemungkinan bisa terjadi kesalahan. Beberapa alasan mengapa hasilnya bisa salah, diantaranya jika tidak mengumpulkan semua sampel urin sesuai dengan petunjuk, dan jika rumus matematika yang digunakan untuk mengetahui bersihan kreatinin tidak dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu miksi. Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Berkemih merupakan proses pengosongan vesika urinaria. Vesika urinaria dapat menimbulkan rangsangan saraf bila urinaria terisi kurang lebih 250 sampai 450 cc pada orang dewasa dan 200 sampai 250 cc pada anak-anak. Miksi adalah proses pengeluaran urin melalui uretra yang prosesnya terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama yaitu kandung kemih akan terisi secara progresif yang akan meningkatkan tegangan pada dinding pada vesika dan akan terus meningkat sampai di atas nilai ambang batas yang selanjutnya akan mencetuskan proses kedua terjadi. Nah, proses kedua yaitu timbul refleks berkemih yang disebut dengan refleks miksi yang akan berusaha untuk mengosongkan vesika, atau jika gagal setidaknya akan menimbulkan keinginan untuk berkemih atau mengeluarkan urin dari vesika yang telah terisi penuh melalui uretra. Baiklah, selanjutnya adalah eliminasi. Eliminasi merupakan proses pembuangan. Pemenuhan kebutuhan terdiri dari kebutuhan eliminasi urin atau berkemih dan eliminasi alfi atau defekasi. Adapun organ-organ yang berperan dalam eliminasi urin yaitu yang pertama adalah ginjal. Ginjal berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan tubuh. Ginjal juga menyaring bagian dari darah dan dibuang dalam bentuk urin sebagai zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya adalah kandung kemih, di mana kandung kemih atau bladder atau buli-buli merupakan sebuah kantung yang terdiri dari otot halus yang berfungsi sebagai penampung urin. Dan yang terakhir adalah uretra, di mana uretra ini merupakan
organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Pada pria dan wanita ini memiliki berfungsi yang berbeda, di mana pada pria merupakan tempat pengaliran urin dan sekaligus sebagai sistem reproduksi, sedangkan pada wanita hanya menyalurkan urin ke bagian